Peringati Hari Buruh Internasional, buruh dari sejumlah daerah menggelar unjuk rasa di Jakarta yang berpusat di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Sejak Kamis pagi, massa sudah berunjuk rasa dan berkumpul di kawasan Monas. Ada 6 tuntutan yang disuarakan para buruh di May Day kali ini, yaitu penghapusan outsourcing atau tenaga alih daya, pembentukan Satgas PHK, tuntutan upah yang layak, pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru, perlindungan hak pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset. Mensesnek Prasetyo Hadi hadir dalam unjuk rasa menyebut beberapa dari tuntutan sedang dirumuskan pemerintah, diantaranya soal mitigasi PHK. Dari tuntutan sesungguhnya beberapa sudah sedang kita kerjakan ya. Salah satunya berkenaan misalnya dengan masalah mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan ya, substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Kita pengennya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah juga kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti. Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia memperingati Hari Buruh Internasional dengan berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Sejumlah aspirasi seperti perlindungan pekerja atas PHK, perlindungan pekerja rumah tangga, pekerja migran Indonesia, hingga jaminan kebebasan sipil bersuara. Masa aksi memilih untuk tidak memperingati Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta. Salah satu anggota Aliansi Perempuan Indonesia mengatakan masa aksi merasa kehadiran Presiden di Monas tidak memberi ruang bagi mereka untuk bersuara, sehingga unjuk rasa digelar di depan gedung DPR. Ada perbedaan juga ya, karena yang di Monas itu merupakan aksi yang katanya juga akan kemudian dihadiri oleh Presiden Prabowo, dan aksi-aksinya juga mungkin walaupun mungkin di hari May Day ini menyuarakan agenda sebagai buruh, tapi kita di sini menyuarakan kritik gitu terhadap pemerintahan Prabowo yang sampai saat ini lebih banyak memberikan solusi palsu dan juga janji-janji yang sampai saat ini belum terpenuhi kepada buruh dan masih justru merepresi buruh gitu. Dan kami di sini di DPR karena mungkin juga tidak ada ruang bagi kami di daerah Monas dan sekitarnya untuk bersuara tanpa mengalami mungkin represi begitu dari pihak pemerintah. Memperingati Hari Buruh Internasional, aksi unjuk rasa juga dilakukan di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Masa aksi terlihat berkumpul di gedung DPR sejak pukul 9 pagi. Penghapusan sistem outsourcing menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi itu. Selain itu, para buruh juga akan menuntut pembentukan Satgas pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK, pemberian upah yang layak, serta perlindungan lebih kuat terhadap pekerja. Untuk mengetahui situasi terkini peringatan Hari Buruh Internasional di sejumlah titik, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda, dan juru kamera Ova Farid di kawasan Silang Monas. Putu, untuk saat ini apa saja bentuk konkret dari pemerintah dari 6 tuntutan para buruh, yakni salah satunya yakni menghapus outsourcing, pemberian upah yang layak, dan juga pembentukan Satgas PHK? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Tadi ada beberapa hal yang langsung dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga sudah mendengarkan 6 tuntutan dari beberapa pimpinan federasi ataupun juga serikat buruh yang hadir di kawasan Silang Monas di Jakarta Pusat. Di antaranya adalah berkaitan dengan RUU PPRT. Ini merupakan salah satu poin yang juga didorong mengingat aksi kekerasan ataupun juga upah yang tidak layak serta jam kerja yang tak menentu batasannya di kalangan pembantu rumah tangga begitu. Ini masih sering terjadi bukan hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri seperti yang tadi disampaikan oleh disampaikan begitu ya.
ini memang terjadi juga di dalam negeri. Ada beberapa yang kemudian diberi makanan yang tidak layak begitu, sehingga ini yang kemudian disampaikan ke Prabowo Subianto yang juga sama-sama ada di panggung. Hasilnya adalah tadi disampaikan, ini juga disaksikan begitu oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, ada juga Sufmi Dasko Wakil Ketua DPR RI, kemudian juga ada Habibur Rahman dari Komisi 3. Harapannya pembahasan yang berkaitan dengan RUU PPRT ini bisa selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Ini sejalan juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sufmi Dasko beberapa waktu lalu terkait dengan RUU PPRT, ini juga tengah dikebut begitu di Senayan, dan harapannya ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi, dalam kurun waktu 3 bulan PPRT ini bisa kemudian disahkan di DPR, kemudian diteken dan juga diberikan nomor, artinya bisa langsung digunakan sebagai landasan hukum bagi para pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga yang kemudian memiliki landasan hukumnya. Yang kedua adalah pembentukan Satgas PHK, di mana kalau tadi dirinci lebih jauh begitu oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, ini adalah bentuk preventif. Jadi bukan hanya bertanggung jawab ketika ada pekerja ataupun juga buruh yang terkena PHK, tapi justru sebelumnya ini sudah dipersiapkan bagaimana kemudian perusahaan juga diberikan pemahaman terkait dengan upah ataupun juga pesangon begitu yang tepat bagi mereka yang terkena PHK. Dan Satgas PHK ini juga disampaikan oleh Prabowo Subianto sedang dalam proses dan akan segera mulai bekerja begitu ya. Poin ketiga yang tadi juga disampaikan adalah janji berkaitan dengan pertemuan antara 150 pimpinan Federasi Serikat Buruh ini akan dipertemukan di Istana Bogor bersama dengan 150 pimpinan perusahaan. Agar apa? Agar tadi ada keluhan-keluhan seperti pajak yang besar, potongan upah, kemudian juga gaji yang tidak layak begitu ya dirasakan oleh buruh, ini tidak lagi terjadi, dan juga dapat pemahaman begitu dari pimpinan perusahaan sehingga ada jalan tengah kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan agar hak-hak buruh ini tetap bisa tercipta. Meskipun tidak disebut begitu secara detail, Juno dan juga saudara, kapan tepatnya pertemuan antara pimpinan perusahaan dan juga kelompok buruh ini akan dilakukan di Istana Bogor, tapi satu hal yang pasti, respons dari buruh yang ada di Simpang Monas atau di Silang Monas tentu saja ini punya harapan yang tinggi, karena bagaimanapun juga buruh ini berharap penuh pada negara, berharap penuh pada pemerintah agar berpihak begitu ya kepada buruh dan bukan semata-mata kepada perusahaan ataupun juga pengusaha. Kemudian yang juga tadi disampaikan adalah janji soal perampasan aset, di mana tadi Prabowo Subianto ini menyebut mendukung penuh, kemudian juga karena di belakangnya itu banyak sekali kader-kader dari Partai Gerindra yang juga hadir, ada yang di pemerintahan, ada yang di legislasi, begitu ada yang di DPR, kemudian juga ada utusan-utusannya. Harapannya kemudian nanti perampasan aset ini bisa dipercepat supaya pemberantasan korupsi ini juga bisa dilakukan dengan baik dan ada efek jerah. Terakhir yang disampaikan oleh Prabowo Subianto adalah berkaitan dengan adanya pembentukan terkait dengan Dewan Kesejahteraan Buruh, di mana tadi beberapa pimpinan federasi yang ada di depan, salah satunya Said Iqbal, ini akan masuk ke dalam Dewan Kesejahteraan Buruh itu, dan nanti fokusnya adalah untuk mendata apa saja keluhan-keluhannya dan apa solusi yang dibutuhkan, dan itu akan menjadi jembatan antara buruh dan juga pemerintah, dalam hal ini adalah yang kemudian memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Terakhir tadi disampaikan ada juga tawaran begitu ya dari Prabowo Subianto untuk kemudian melakukan atau memunculkan pahlawan nasional dari kelompok buruh. Salah satu nama yang kemudian diusulkan adalah nama Marsina. Apakah itu tepat atau tidak, tentu ini membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut, karena kita tahu dari sisi perjuangan tentu saja Marsina ini sudah sangat berjuang di garis depan meskipun sebagai perempuan dan pada saat itu mengalami kesulitan-kesulitan, tapi berjuang di garis depan untuk kemudian memberikan pandangan begitu ya dan menuntut pemerintah dalam hal ini negara begitu untuk berpihak kepada buruh. Apakah kemudian dengan menggunakan Marsina sebagai simbol ini juga menjadi satu pertanda? Harapannya tentu iya. Harapannya pemerintah bersikap pada buruh, upah bisa diberikan dengan layak, dan juga tadi hal-hal yang berkaitan dengan outsourcing ini juga bisa kemudian dihentikan secepat-cepatnya. Juno.
Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, ini Putu Trisnanda dari kawasan Monas, Jakarta. Setelah jeda